Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah kekuatan sosiokultural atau perbedaan budaya. Ya, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ini ada poin-poin pembahasan di materi ini ya gitu ya, Mas dan Mbak. Ada definisi-definisi, ada value, ada norm, ada society. Mohon maaf. Kemudian ada bagian budaya, hill. Kemudian ada unsur atau komponen budaya, pol. Kemudian ada pengaruh budaya pada aspek bisnis. Kemudian ada cross-cultural literasi. Kemudian ada persiapan untuk para pelaku bisnis. Oke, masuk ke subtopik terkait dengan kebudayaan. Menurut G. Hofstede, cara berpikir kolektif yang dimiliki oleh kelompok tertentu yang membedakannya dengan kelompok lain, termasuk di dalamnya nilai-nilai dan norma. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Ya, ini menurut Nemmenwirth dan Weber adalah sebuah sistem nilai dan norma yang dimiliki sekelompok orang yang jika dipergunakan akan membentuk desain kehidupan. Menurut Brady dan Isaac adalah seluruh hal-hal yang dipercaya, peraturan, teknik, lembaga, dan barang atau peralatan yang memberi karakter pada suatu populasi manusia. Oke. Value adalah ide abstrak yang dimiliki sekelompok orang yang mempercayai apa yang bagus, baik, dan diinginkan. Sedangkan norma adalah peraturan atau kerangka sosial yang mengatur perilaku yang sesuai untuk situasi tertentu. Sedangkan society atau masyarakat atau suku, atau suku bangsa atau bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki persamaan nilai-nilai dan norma. Suatu negara bangsa bisa terdiri dari satu suku bangsa maupun beberapa atau bahkan hingga ribuan suku bangsa. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke. Berdasarkan definisi-definisi di atas, para antropolog sepakat bahwa kebudayaan itu dipelajari, bukan bawaan lahir. Berbagai aspek budaya saling terkait. Budaya itu dipatuhi atau dipahami bersama, share. Dan budaya mendefinisikan atau membedakan berbagai kelompok. Oke. Masuk ke pembahasan terkait bagian-bagian kebudayaan yang menurut Hill halaman 93. Jadi ini Mas dan Mbak, yang lingkaran di tengah adalah sistem budaya, norma, dan nilai gitu ya Mas dan Mbak ya. Nah, kotak-kotak di luarnya ya kalau menurut slide ini ya bagian-bagian kebudayaan, agama, filosofi politik, filosofi ekonomi, pendidikan, bahasa, dan struktur sosial ya Mas dan Mbak ya. Ya tentu kalau menurut saya ada pro kontra ya terkait hal ini. Dan untuk masing-masing kotak hubungannya dua panah gini, jadi saling mengarah gitu. Jadi misalnya struktur sosial mengarah ke sistem budaya, norma, dan nilai, dan juga sistem budaya, norma, dan nilai mengarah ke struktur sosial gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, struktur sosial adalah dasar organisasi sosial di masyarakat tertentu. Seperti itu ya Mas dan Mbak kalau saya tidak salah.
Dimensinya ada individu versus kelompok dan ada stratifikasi sosial. Ya, latar belakang keluarga, pekerjaan, pendapatan, kelas sistem versus classless sistem ya. Jadi ada sistem yang memakai kelas dan juga ada sistem yang tidak memakai kelas gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, unsur-unsur sosiokultural menurut Ball di halaman 182 hingga 190. Jadi ada estetika, ada sikap dan kepercayaan, ada agama, ada budaya material, ada pendidikan, ada bahasa, ada organisasi kemasyarakatan, ada karakteristik hukum, dan juga ada struktur politik. Estetika terkait dengan suatu rasa keindahan dan selera yang baik. Poin-poinnya diungkapkan dalam seni, drama, musik, cerita rakyat, dan tariannya. Perlu diperhatikan masalah warna, simbol, dan desain produk. Musik komersial harus mengenal selera pangsa pasar yang dituju. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan sikap dan kepercayaan. Mempengaruhi hampir seluruh perilaku manusia dan membantu membawa ketertiban kepada masyarakat dan individu-individunya. Contoh, sikap terhadap waktu, preferensi gender, keberhasilan kerja, ya, status, gaji, bonus, komisi, waktu istirahat, ya, siesta, Meksiko, Spanyol. Jadi ini mungkin ya di Spanyol ada waktu istirahat yang dimaksud sepertinya ya, istirahat tidur siang gitu ya, Mas dan Mbak sekalian, kalau saya tidak salah. Oke, kemudian ada poin pekerjaan bergengsi dan ada poin sikap terhadap perubahan, tenggat waktu, dan lain-lain. Oke, ya, menurut slide ini ada poin, ada bagian agama. Poin-poinnya, etika kerja berdasarkan ajaran Tuhan mempengaruhi sikap terhadap kerja dan keberhasilan. Mempengaruhi sikap terhadap kerja dan keberhasilan. Contoh, agama Protestan memuji kebesaran Tuhan dengan bekerja keras dan hemat, sama dengan ajaran Konfusius. Hindu, proses hidup, kematian, reinkarnasi, tujuan hidup untuk mencapai nirwana. Mengerti sistem kasta membantu manajer membagi kerja. Kemudian Islam, kewajiban sholat 5 kali sehari dan bulan puasa harus menjadi pertimbangan tingkat produktivitas. Oke, kebudayaan material. Semua objek buatan manusia dan berhubungan dengan bagaimana orang membuat benda-benda, teknologi, dan siapa membuat apa dan mengapa, ilmu ekonomi. Teknologi adalah bauran pengetahuan yang dapat digunakan, yang diterapkan masyarakat dan diarahkan kepada pencapaian tujuan ekonomi dan budaya. Keunggulan teknologi dapat digunakan untuk memungkinkan sebuah perusahaan untuk kompetitif, dapat dijual, memberikan kepada perusahaan kepercayaan untuk memasuki pasar luar negeri, memungkinkan memperoleh syarat investasi, mengendalikan usaha walau posisi sahamnya minoritas, mengubah pembagian kerja internasional, dan membentuk aliansi kompetitif. Seringkali ada dualisme teknologi. Saya ulangi, seringkali ada dualisme teknologi antara yang canggih dan yang primitif. Sebaiknya adalah teknologi tepat guna yang paling cocok dengan masyarakat yang menggunakannya. Ya, dilihat kesiapan gitu ya dari masyarakat yang akan menggunakan teknologi tersebut, Mas dan Mbak sekalian. Oke, pendidikan, poin-poinnya, proses belajar yang memperlengkapi seorang individu untuk mengambil tempatnya dalam masyarakat dewasa. Biasanya pendidikan formal. Seringkali di negara berkembang, pendidikan non-formal telah diperoleh sejak usia dini. Biasanya perusahaan menilai dari tingkat melek huruf, jenis sekolah, jumlah sekolah, mata pelajarannya, dan pengeluaran untuk biaya pendidikan.
Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan bahasa. Ya, cara berkomunikasi baik lisan, tulisan, dan isyarat. Poin-poinnya, bila bahasa berbeda, seringkali digunakan lingua franca atau bahasa penghubung yang digunakan untuk berkomunikasi antara budaya yang berbeda dari suatu bangsa yang memiliki bahasa berbeda. Berikutnya, selain bahasa lisan dan tulisan, bahasa isyarat juga memainkan peranan penting. Gerak isyarat, pintu tertutup versus terbuka, ukuran kantor dan letaknya, jarak pada waktu bercakap-cakap, bahasa pemberian hadiah, dan hadiah yang dapat diterima. Oke, masuk ke pembahasan mengenai organisasi kemasyarakatan. Biasanya mengatur hubungan terpola, mendefinisikan dan mengatur cara anggota-anggotanya berhubungan satu sama lain. Tercakup dalam hal ini adalah pertalian keluarga dan keluarga besar. Meskipun keluarga besar luas, rasa tanggung jawab setiap anggota kuat. Lain halnya dengan asosiasi. Unit sosial berdasarkan atas umur, jenis kelamin, atau minat yang sama bukan atas dasar hubungan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Gert Hofstede, Swedia, membantu pemahaman budaya berdasarkan 4 dimensi, yakni individualisme versus kolektivisme, kemudian jarak kekuasaan besar dan kecil, misal dalam pabrik antara supervisor dan karyawan. Kemudian ada penghindaran ketidakpastian yang kuat versus yang lemah. Dan berikutnya maskulinitas versus feminitas. Oke. Karakteristik hukum, ada Anglo-Saxon, hukum Belanda, dan lain-lain. Struktur politik, ada presidensial, ada monarki, dan ada liberal, dan lain-lain. Oke, budaya mempengaruhi semua aspek bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pada aspek pemasaran, budaya mempengaruhi dalam hal memasang iklan, menentukan harga, dan juga sarana penunjang gitu ya. Menentukan dalam memilih sarana penunjang gitu ya. Kalau saya tidak salah Mas dan Mbak sekalian. Kemudian ada aspek manajemen sumber daya manusia. Ya, ini budaya mempengaruhi pemilihan dan promosi, tingkat pendidikan dan latar belakang keluarga dan alma mater gitu ya. Kemudian pada aspek produksi dan keuangan. Jadi kalau di sini manajemen partisipatif versus otoriter. Oke, masuk ke pembahasan terkait cross cultural literasi. Ya, ini memahami budaya lain. Pemahaman adanya perbedaan budaya dalam suatu bangsa maupun antar bangsa. Hal ini dibutuhkan untuk kesuksesan bisnis internasional. Yang namanya juga bisnis internasional ya Mas dan Mbak sekalian. Bisnis yang levelnya internasional, levelnya global. Jadi tidak hanya menjalankan bisnis dengan sesama orang Indonesia, tapi menjalankan juga dengan bisnismen dari negara-negara lain gitu ya, misalnya Jepang, Polandia, Amerika Serikat, Italia, Swedia, kemudian mana lagi ya, Denmark dan lain sebagainya gitu ya Mas dan Mbak ya. Karena berbeda, maksudnya menjalankan bisnis dengan orang-orang yang di luar Indonesia gitu ya. Jadi memang harus paham gitu, perlu adanya pemahaman, perlu adanya kemampuan untuk memahami perbedaan budaya ini ya Mas dan Mbak ya. Tentu supaya sukses dalam menjalankan dan juga amanah dalam menjalankan dan juga berkah dalam menjalankan bisnis internasional. Oke. Ya, ini poin terkait persiapan untuk para pelaku bisnis. Jadi ada beberapa poin.
Yang pertama, lakukan persiapan buat pekerjaan rumah, kemudian perlahan, jangan terburu-buru, bangkitkan kepercayaan, memahami pentingnya bahasa, menghormati budaya, memahami unsur budaya, dan memahami adanya etnosentrisitas. Oke, ini referensi-referensi yang dipakai pada materi ini ya, Mas dan Mbak. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.